Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari praktek kolaborasi kecerdasan artifisial, yaitu bagaimana AI dapat bekerja sama dengan manusia. Melalui video ini, kita akan melihat contoh nyata bagaimana AI dapat membantu kita berpikir lebih cepat, menganalisis data, serta menghasilkan solusi yang kreatif. Mari kita ikuti langkah demi langkah, dan jangan lupa untuk memperhatikan setiap bagian agar bisa mempraktikkan secara mandiri. Kita mulai pembelajaran hari ini dan jelajahi bagaimana kecerdasan buatan bisa menjadi mitra kolaborasi yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya untuk bisa membimbing. Di tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci. Hari ini yang tidak masak siapa? Siapa yang belum hadir di sini? Apa ini ya? Sebelumnya saya mau tahu dulu bagaimana perasaan kamu hari ini? Apa yang membuat kamu senang, no? Apa yang membuatmu senang, no, Vino? Karena hari ini ada kakak aku. Apa yang membuatmu senang? Di KKA itu yang membuat kamu bikin senang itu apa, no? Bisa mengeksplor kreativitas. Bisa mengeksplor kreativitas, betul ya. Kemudian coba Isa, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Apa yang membuat kamu senang? Hari ini mau belajar KKA. Terusnya yaitu kolaborasi dengan KA. Kan hari ini kita akan menjadi lingkungan masa depan yang berkolaborasi dengan KA atau AI untuk menciptakan karya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Nah, kemarin kita sudah membuat ya kesepakatan kelasnya. Saya harapkan kesepakatan ini nanti bisa kita patuhi sehingga jika dalam pembelajaran nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi jika kamu melanggarnya, maka konsekuensinya apa? Melakukan kebersihan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat berkolaborasi dengan perangkat kecerdasan KA atau kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif. Yang kedua, siswa dapat menghasilkan produk kreatif yang merupakan hasil dari kolaborasi efektif antara manusia dan KA. Selanjutnya, siswa mampu merefleksikan peran mereka sebagai kreator dalam era kecerdasan buatan, termasuk isu etika dan orisinalitas karya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebagai persepsi yang pertama, bisa dilihat ya. Sambil kamu dengarkan, sambil kamu pikirkan ya. Apakah ini dibuat oleh manusia atau mesin? Mesin. Pikir mesin. Manusia atau mesin? Mesin. Mesin? Iya. Yakin ini dibuat oleh mesin? Manusia bu. Hah? Manusia atau mesin? Mesin. Mesin. Manusia, mesin. Yang jelas mana? Mesin. Mesin. Itu mesin. Yang lainnya bagaimana? Mesin. Apakah tidak ada peran manusia di situ? Ada. Berarti itu adalah kolaborasi antara manusia dan mesin. Kalau tidak
yang jalankan manusia kan nggak akan muncul seperti itu, ya kan? Jadi di situ ada peran manusia. Terjadilah kolaborasi antara manusia dan mesin. Paham ya? Ya. Oke. Untuk lebih pagi lagi ya, Bu ya. Baik, coba kamu perhatikan di sini kemarin sudah saya sharing modul tentang kolaborasi KA ya. Sudah belajar? Ya. Baik, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kolaborasi KA dengan manusia. Menurut kamu apa? Kolaborasi KA dengan manusia itu yang seperti apa? Gimana? Yuk. Pawas. Kolaborasi KA dengan manusia itu yang seperti apa? Jadi itu kayak kolaborasi KA mesin seperti di ChatGPT, terus Suno AI, itu dikolaborasikan dengan kreativitas manusia sehingga menjadi satu hal yang menarik. Menarik. Terus kalau Mbak, ini Mbak apa? Saya. Ya. Jadi kolaborasi KA dengan manusia itu seperti kayak manusia itu yang memikirkan konsep dan ide-idenya, terus nanti dibantu dengan adanya KA nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru dan bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kolaborasi KA dengan manusia itu adalah hal yang sangat penting, penting dan juga keren gitu. Ya, bagus ya. Ya, saya kira seperti itu ya. Ya, sesuai apa yang dimaksud dengan kolaborasi KA dengan manusia tentunya akan menghasilkan suatu kreativitas ya. Iya. Tapi tentu saja kreativitas manusianya nanti kan berbeda-beda tergantung dengan orangnya itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, tantangan utama KA itu apa? Tantangan utama KA. Internet, kecepatan internet. Kecepatan internet kurang, ayo. Apa Mbak? Premium. Berbayar. Nah, tapi yang lebih utama, tantangan utama kita di dalam penggunaan KA itu apa? Coba Jalu. Tantangan utama KA. Apa kira-kira? Kayak hasilnya tidak sesuai, kurang sesuai. Betul ya, hasilnya kadang kurang sesuai. Karena apa? Pada KA itu kadang ada yang terjadi halu, katakan sebagai halu. Apa itu halu? Kadang KA itu tidak bisa membaca ya kejadian, atau dia bahkan karena kita tidak memasukkan data misalnya saja ya rekrutmen pekerjaan, kita lupa memasukkan kategori laki-laki perempuan, ya kan? Di situ akan terbaca mungkin laki-laki semua, sehingga yang perempuan tidak ada yang diterima. Berarti ibaratnya ya KA itu tidak mempunyai hati, ya kan? Tidak mempunyai perasaan. Jadi dia hanya membaca data yang kita berikan. Nah, itu namanya adalah halu. Apa saja perangkat yang ada di dalam KA itu? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk teks kita menggunakan ChatGPT, ada Gemini, ya, bisa digunakan untuk menulis ide cerita, naskah, lirik, ya. Kemudian untuk gambar kita bisa menggunakan Midjourney, DALLE, itu untuk desain ya. Kemudian untuk suara, untuk latar dari musik, ya, itu kita bisa menggunakan Suno. Kemudian video dan suara, jadi ini menggabungkan atau mengkolaborasikan antara video dan suara, ini menggunakan Synso. Ya, ini kita coba menggabungkan video animasi dengan suara dengan menggunakan Synso. Jadi harus kamu buat dulu
video animasinya, dibuat dulu suaranya. Tadi menggunakan apa? Kalau menggunakan teks suara itu TTS itu adalah text to speech ya, text to speech. Jadi kita nanti ketiknya menggunakan ChatGPT, misalnya kamu punya ide, kamu tuangkan di ChatGPT, nanti dia akan keluar. Terus biar dari mengubah atau mengkonvert dari teks itu ke suara, kita menggunakan namanya text to speech ya. Dari text to speech itu kemudian kita kolaborasikan antara video yang sudah kita buat di yang namanya Dreamina ya, Dreamina ya. Ada satu lagi yaitu untuk gambar desain itu ya, yaitu Dreamina. Bisa juga membuat animasi ya, kita kolaborasikan animasi gambar yang sudah kita buat dengan suaranya dengan menggunakan Shinso ya. Pengalaman saya menggunakan Shinso ini karena berbayar juga ya, maka kita harus menggunakan bisa email cadangan ya, atau bisa juga menggunakan yang namanya email sementara atau disebut dengan temporary email. Baru dengar? Ya. Jadi bisa kami gunakan temporary email atau email sementara. Nanti kita masukkan ke Shinso. Itu ya? Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah salah satu produk kreativitas hasil kolaborasi antara manusia dan KA. Coba kira-kira saya menggunakan apa untuk membuat gambar ini? Gemini. Gama. Gamma itu saya membuat slide presentasinya. Ya. Saya menggunakan Gamma untuk membuat slide presentasinya. Kalau saya membuat gambar ini, saya menggunakan apa kira-kira? Enggak, itu pada Menggunakan apa? Bufa. Bufa bisa. Pakai itu Bumi Journey. Midjourney Del E. bisa juga. Menggunakan apa lagi? Del E. Menggunakan apa lagi? Gemini. ChatGPT bisa. Ya, ChatGPT bisa. Coba kalau ini saya menggunakan apa? Halo guys, kembali lagi bareng aku. Kali ini kita bakal review sesuatu yang pastinya bikin penasaran dan wajib kalian tahu. Yuk langsung aja kita mulai. Enggak, kemudian tadi ya kayak ini Halo menggunakan guys, apa? Enggak bisa kembali itu lagi kenapa bareng ini? aku. Kali ini kita bakal review sesuatu yang pastinya bikin penasaran dan wajib kalian tahu. Yuk langsung aja kita mulai. Enggak bisa masuk. Ah, ya, saya tahu. Kenapa enggak bisa masuk ini? Ya, kan? Halo guys, kembali lagi bareng aku. Kali ini kita bakal review sesuatu yang pastinya bikin penasaran dan wajib kalian tahu. Yuk langsung aja kita mulai. Nanti kita akan bagi kelasnya menjadi 6 kelompok ya. Sudah membuat kelompok kemarin ya, sudah saya ingatkan yang membuat kelompok ya. Baik. Cowoknya 22, ceweknya 4. Oke, baik. Terus nanti kalian akan berkolaborasi dengan temannya dan AA ya, untuk membuat beberapa 3 proyek ya. Nanti masing-masing kelompok 1.
Yang pertama ada bullying dan kesehatan mental. Yang kedua ada literasi finansial remaja. Yang ketiga sampah plastik dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, nanti ini bisa kamu tuangkan ke dalam, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk audio, ya. Dalam bentuk cerita juga gak apa-apa, ya, bebas kalian bisa mengeksplor kreativitas dari yang kamu miliki, ya. Silahkan kamu eksplor kreativitas kamu, tuangkan dalam bentuk sesuka kamu, ya. Kamu senangnya apa, silahkan. Tuh ada 3, kita undi, ya. Kita undi. Atau saya tetapkan aja kelompok 1 ini cyberbullying, kelompok 2 literasi finansial, kelompok 3 sampah dan gaya hidup berkelanjutan, kelompok 4 cyberbullying, kemudian kelompok 5 literasi, kemudian kelompok 6 sampah plastik dan gaya hidup berkelanjutan. Ya, itu ya. Baik, saya ulangi lagi, kelompok 1 tadi apa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, bisa langsung untuk berkelompok, ya. Bisa langsung untuk berkelompok, silakan. 30 menit, ya, untuk mengeksplor, kemudian nanti kita diskusi. Baik, silakan ayo. Ya. Ya, ngomong gak usah seru ya, pelan-pelan aja ngomongnya, ya. Juga dalam bentuk apa? Senang ya. Dalam apa? Terus kamu apa? Gak usah terlalu yang detail gitu. Ya. Ya, jadi sedikit apa kamu nanti apa apa gitu. Ini suara ya. Ini mau apa? Oh, kelompok ini ya. Sudah semua ya. Kita kelompoknya ya. Ya. Kalau ini kelompok ini ya. Sudah setuju kalau membuat musik. Nanti membuat lagu katanya. Sudah ya. Yang bagus itu yang ditampilkan ya. Dia sama Lidi. Ngomong? Buat apa ini? Animasinya. Agak guling dong. Naruto bertarung dengan Luffy. Temanya tadi apa? Itu sama ya. Iya. Luffy warna Luffy, bukan sama plastik. Nah, itu berbayar. Nanti hasilnya dikirimkan di sini ya.
Ya, langsung muncul di tapi lama. Awalnya berarti ada beberapa kali prompt ya. Ya, ada beberapa kali. Kamu menjelaskannya seperti itu. Jadi pertama kali kamu prompt buat skripnya menggunakan apa, ya kan? Terus setelah itu kamu menghasilkan ini, terus kamu memberi prompt lagi, ya kan? Kurang bagus diubah lagi perintahnya seperti itu. Jadi ininya menggunakan apa tadi pertama? ChatGPT, terus baru dibuat. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 5? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalian kalau ngasih perintah dibuat serupa poster itu dikasih teks yang itu langsung berarti juga langsung Sudah cukup. Ada yang pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan bisa ditutup ya dokumennya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kirim untuk kelompok Kami dari kelompok 2 akan memberikan informasi terkait bagaimana cara membuat riset ini. Yang pertama kami menggunakan aplikasi ChatGPT. Yang pertama kami memberikan perintah untuk ChatGPT tentang literasi finansial remaja dan muncullah yaitu anggaran keuangan, investasi, menabung, kebutuhan, dan keinginan itu. Terus setelah itu kami memberikan perintah untuk membuatkan poster terkait definisi tersebut. Terus muncullah poster pertama ini. Terus kami sebenarnya pengakuan dengan kata-kata ini, terus kami mencoba untuk memberi perintah ulang untuk membuatkan poster yang kedua, terus dibuatkan lagi. Ternyata kami lebih suka poster yang pertama, jadi kami memakai poster yang pertama. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Ya, ada mau tanya. Tadi berarti berapa kali nge-prompt-nya? 3 kali nge-prompt. Pertama, teksnya dulu atau langsung buatkan teks poster dulu? Baginya dulu. Apakah rinci kamu dalam memberikan perintahnya? Kalau bisa muncul anggaran investasi itu apakah kamu masukkan di situ? Tidak, berarti muncul dengan sendirinya atau gimana? kan kalau kan ini ilmunya remaja kita kan kalau bisa itu udah remaja jadi kita pakai tokonya anak SMA. Jadi kamu nge-prompt juga anak SMA? Iya. Ada prompt-nya anak remaja SMA. Iya, betul. Ya, saya kira begitu ya. Jadi bisa ditutup untuk kelompoknya. Ya, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 bisa tampil. Konsentrasi ya, nggak apa-apa.
lanjutan. Nah awalnya kita itu nggak langsung ke Gemini, kita cari materinya dulu di ChatGPT. Sudah kan dia kita membandingkan antara pattern yang dihasilkan antara ChatGPT sama Gemini. Nah itu menurut kita itu lebih bagusan Gemini. Tapi kalau Gemini itu hasilnya itu pakai bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan itu jadinya kayak nggak pantas gitu, kurang luas kata-katanya. ya kata-katanya kurang luas. Nah jadi choose our future wisely itu kayak pilihlah masa depan kita dengan secara bijak. Nah yang di samping kiri itu ada konsekuensi jika kita kayak berperilaku seenaknya kita, kayak buang sampah sembarangan gitu. Kalau yang kanan itu kekuatan pilihan kita. Jadi kita pilih yang ini soalnya lebih kayak Pas gampang gitu. dengan pemikiran kamu. Ya, pemikiran kami. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada masukan. Harusnya kamu seperti ini memberi perintahnya, sehingga di Gemini itu jadi bahasa Indonesia dan bahasa Indonesianya mungkin bisa luas gitu. Mungkin ada masukan seperti itu. Coba saya mau tanya ya. Tadi kalau kamu memberi perintah di Gemini itu perintahnya itu kamu masukkan secara rinci atau asal saja buatkan poster tentang gaya hidup berkelanjutan? Ya awalnya gitu dulu, tapi kan kita awalnya gitu terus munculnya ini. Terus kan kita kayak secara rinci ya kan Tasya, ya kan Tasya dulu. Coba sekedar masukan ya. Misalnya karena munculnya bahasa Inggris, mungkin di belakangnya bisa kamu tambahi dalam bahasa Indonesia, tetap bahasa Inggris. Materi-materinya dalam bahasa Indonesia tetap bahasa Inggris. Mungkin ada pengaturan settingan di Gemini ya, biar muncul bahasa Indonesia ya. Coba nanti kamu cari ya, cari di Gemini. Mungkin settingan bahasanya juga perlu diperhatikan. Biar nanti ketika tampil bahasa Indonesianya menjadi luas ya, begitu ya? Ya, cukup. Baik, sudah ada pertanyaan ini? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup untuk kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Ice breaking dulu. Ice breakingnya tidak jadi ini ya. Ice breakingnya, clue-nya kembar berdekatan tak terpisahkan. Ya. Clue-nya kembar berdekatan tak terpisahkan. Ya. Kalau saya buka dalam bentuk barang atau benda. Piu-piu suka yellow, tidak suka kuning. Piu-piu suka yellow, tidak suka kuning. Punya kembar berdekatan tak terpisahkan. Lagi. Piu-piu suka tidak suka telur. Piu-piu suka Facebook, tidak suka Instagram. Kasih contoh dulu. Iya Bu. Contohnya, punya kembar berdekatan tak terpisahkan. Contohnya tadi. Ada contoh lagi. Piu-piu suka Bung Hatta, tidak suka Bung Karno. Dulu. Malah geger-geger. Apa? Coba. Ya.
Saya suka bilang halo tapi tidak suka bilang hai. Pio suka halo, tidak suka hai. Betul? Seperti itu? Iya. Bagaimana polanya, Kak? Kan halo artinya Iya. percepatan dan hai kan nggak ada yang Oh iya, bagus ya. Sudah bisa memecahkan karena ada huruf yang double ya. Kembar berdekatan tak terpisahkan. Halo, L-nya double. Halo. Pio suka halo, tidak suka hai. Pio suka yellow, L-nya double. Tidak suka kuning. Kembar berdekatan tak terpisahkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang kita refleksi hasil diskusinya. Nah, apakah berkolaborasi dengan KA membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan cara manual? Ya. Kenapa? Mengapa? Alasannya apa? Karena dengan Dibuatkan. KA kita hanya menuangkan ide kita dan KA yang memproses ide kita. Dan kita cuma memberi perintah. Karena kan menerang bagi pikiran kita yang gelap gitu ya. Nah, baik, yang kedua, dalam berkolaborasi dengan KA, apa peran kita? Sebagai pemberi kita, apa lagi? Sebagai pemberi ide utama, walaupun cuma satu perintah, tapi yang mengeksplor adalah KA, ya kan? Oke, jadi sudah paham ya? Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu KA adalah alat bantu kreatif yang powerful, bukan pengganti manusia. Karena tadi manusia sebagai apa? Pemberi perintah dan yang menuangkan ide utama. Ini hanya sekedar alat bantu saja. Ya. Kemudian peran utama sebagai kreatornya. Oke. Nah, tentu saja di dalam KA itu juga ada hak cipta ya. Ada hak cipta juga. Kesimpulan kita hari ini. Kemudian refleksi ada pembelajaran. Hal apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa saja KA-nya yang sudah kamu gunakan tadi? Banyak sekali ya, banyak sekali. Hal apa yang belum dikuasai? Membuat video yang berdurasi panjang. Membuat video yang berdurasi panjang. Apalagi dalam memberi perintah masih kurang kreatif, kurang apa bagaimana itu? Ya. Kurang bisa memberi perintah dengan kompleks ya. Karena di KA ini kalau semakin kita memberi perintah kompleks, hasilnya pun akan kompleks. Ya misalnya seperti tadi itu ya yang saya buat itu, buatkan gambar seorang wanita cantik umur berapa ya kan, berada di depan mikrofon, itu lengkap ya, berada di depan kemudian backgroundnya seperti konten kreator ya, terus di dindingnya ada flash button seperti itu, jadi lengkap Ya Bu. nanti KA akan memberikan gambaran seperti apa yang kita perintahkan. Jelas ya? Jadi tergantung dari apa yang kita tulis, semakin lengkap semakin baik. Hal apa yang ingin dipelajari lebih lanjut ini? Cara memberi prompt ya, cara memberi perintah yang benar itu bagaimana? Ya tentu saja cara bertahap ya kan. Ketika hasilnya kurang memuaskan, prompt lagi ya, prompt lagi. Belum baik lagi,
di prom lagi. Jadi ternyata ada beberapa prom ya. Tidak hanya satu kali. Benar? Seperti tadi kan kamu ada berapa kali? Sementara ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Nah besok kalau kamu sudah benar-benar masuk di dalam pembuatan ada banyak sekali prom yang akan kamu buat, sehingga hasilnya itu benar-benar sesuai apa yang kamu inginkan. Jadi itu namanya multi prom. Ya, gitu ya. Oke. Terus sekarang ya, baik, untuk yang terakhir ya, yang terakhir ini ada kuis. Belum. 885828. Ini. Iya. Ya, yang sudah muncul kuliah Isa Aldino, Habis Saya Tasya, Dewangga. Iya Bu. Iya benar. Sudah bisa kita mulai? Ya, Ati, Siti, Fawas. Kita mulai bermunculan. Udah ya, kita mulai ya. Dewangga, Tasya, Hafiz, Dia, Melati, Alvino, Rakib, Talita, Jalu. Oke ya, kita mulai ya, nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai. Ya, yuk bisa dijawab. Dua Tasya menang. Yuk, soal berikutnya. Kita. Terus masih memimpin Tasya. Dia memimpin dia. Awas memimpin, Jalu memimpin. Dewangga. Yuk. Terus Fawas memimpin ini. Ya, Sila. Jalu memimpin. 3. Dengan skornya 2370. Siti Masita, ayo. Mulai kawan si Masita. Iya. Jalu. Fawas 3290. Artikel sejarah salah satu dokumen utama yang muncul Fawas 3890. Dibalas oleh Talita 3900. Ya, Talita memimpin 3900. Kan? Udah selesai nih ya. Dan pemenangnya adalah Talita dengan skor 3900. Yang kedua Fawas 3890. Yang ketiga Siti Masita 3780. Jalu yang keempat. Jalu diselip oleh Ida. Jalu diselip oleh Ida 3600.
Ibnu Rafa. Ibnu Rafa dengan skor 4.260. Apaan guys? Ini Bu. Yang kedua Andriani 4.160. Ketiga Talita 3.900. 4 Fawas 3.890. Siti Masito 3.780. Kita beri aplaus untuk semuanya. Ya. Ulangan ini paling enak ya. Kalau mat jangan Bu. Kalau matematika jangan. Pakai kuisis enak. Rela Bu, matematika pakai kuis. Ya. Bu, cepat lagi ya Bu. Iya, setuju. Lagi enggak apa-apa. Setiap hari Belajarnya dilihat Bu. Setuju. Baik, bisa kembali ke tempat duduknya Mbak dari belakang. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembelajarannya ya. Sorry. Saya harapkan kalian bisa berkolaborasi dengan KA secara bijaksana ya. Ya. Secara bijaksana, memberikan prompt perintah yang baik-baik. Karena kan kalau kamu memberikan perintah jelek kan muncul yang jelek juga ya kan. Iya. Perintah yang baik-baik ya. Baik, ada yang mau ditanyakan soal ini? Ya, kita lanjutkan pembelajarannya di pertemuan berikutnya ya. Materinya masih sama, tapi kita explore yang lebih kompleks lagi ya. Oke. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.